Berkas perkara para tersangka masih bolak-balik antara jaksa penuntut umum dan penyidik Polri. Padahal di satu sisi, sang otak pembunuhan Ferdy Sambo tengah mencari celah untuk melonggarkan hukumannya. Dan hari ini, saudara, Kejaksaan Agung membawa kabar baru. Berkas perkara 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi, kini telah diterima Kejaksaan Agung. Berkas kelima tersangka ini adalah 4 tersangka pembunuhan berencana, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Serta 1 tersangka pembunuhan Yosua adalah Eliezer. Nah, tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga sudah menerima 7 berkas perkara penghalangan penyidikan pembunuhan Yosua, yakni berkas milik Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Ketujuh tersangka ini melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua dengan merusak barang bukti dokumen elektronik rekaman CCTV. Kini berkas dari 7 tersangka itu tengah diteliti Kejaksaan Agung sebelum bisa dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Saya akan tampilkan perjalanan berkas Ferdy Sambo ini, saudara. Mengapa hingga saat ini belum bisa disidangkan? Saya bedakan ya antara sisi 4 tersangka dengan Putri Chandrawati karena berkas ini tidak diserahkan bersamaan. Berkas perkara Ferdy Sambo, kemudian ada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf pertama kali diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Kejaksaan Agung pada 23 Agustus 2022. Lalu 6 hari kemudian pada 29 Agustus menyusul berkas Putri Chandrawati ini masuk ke Kejaksaan. Namun karena berkas perkara ini masih belum lengkap, pada 1 September Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka ke penyidik untuk dilengkapi. Begitu juga dengan nasib berkas perkara Chandrawati. Di 8 September berkas perkara Putri dikembalikan karena belum lengkap secara material atau formil. Dan pada 14 September penyidik akhirnya menyerahkan lagi berkas perkara Ferdy Sambo, saudara, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf ke Kejaksaan. Disusul kemudian pada 15 September berkas Putri Chandrawati. Kini berkas-berkas itu akan kembali diteliti oleh jaksa penuntut umum. Dan inilah dokumen berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang sedang bolak-balik dari Kejaksaan Polri dan kembali lagi ke Kejaksaan. Pertanyaannya, mengapa Kejaksaan butuh waktu lama untuk memproses berkas perkara Ferdy Sambo ini? Menurut Komisi Kejaksaan, Kejaksaan tengah hati-hati dan teliti sebelum membawa perkara ke meja hijau. Berkas perkara yang dibawa jaksa haruslah memenuhi syarat formil dan material. Karena ketika perkara sudah sampai di meja persidangan, perkara itu menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan kejahatan terdakwa. Secara cermat, jelas, lengkap, tempus, lokusnya, peranan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan. Lalu alat-alat buktinya, Mas Bayu, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, termasuk keterangan tersangka sendiri, dan pertanggungjawaban pidana dari para tersangka itu. Oh, jadi itu harus tergambar dalam berkas perkara, Mas Bayu, sebab berkas perkara itulah dasar dari penuntut umum untuk membuat dakwaan. Oh ya. Agar dakwaan itu cermat. Di saat Polri dan Kejaksaan berpacu dalam waktu untuk segera menyeret Ferdy Sambo ke meja hijau, muncullah dugaan jika Ferdy Sambo punya masalah kejiwaan. Isu ini pun jadi sorotan karena dikhawatirkan jadi celah Ferdy Sambo untuk meringankan hukumannya. Karena dalam pasal 44 KUHP, saudara, tertuang barang siapa melakukan suatu perbuatan dalam kondisi tidak waras atau gila, maka orang tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dan biasanya ya, majelis hakim akan merekomendasi agar orang tersebut menjalani masa percobaan di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Kemudian psikolog forensik Reza Indragiri menilai Ferdy Sambo mungkin saja memiliki masalah kejiwaan. Tapi bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat Sambo bebas dari hukuman.
dugaan gangguan kejiwaan bukan merupakan faktor tunggal Sambo melakukan aksi pembunuhan keji. Gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh FS, andaikan dia punya gangguan kejiwaan itu, saya yakin bukanlah gangguan kejiwaan yang membuat dia akan bisa lolos dari hukuman atau lolos dari pidana. Termasuk psikopati sekalipun, termasuk ASPD sekalipun. ASPD atau antisocial personality disorder atau dulunya dikenal dengan istilah psikopat bukanlah jenis kondisi kejiwaan yang membuat yang bersangkutan akan kemudian terbebas dari pertanggungjawaban pidana ketika melakukan aksi kejahatan. Ya, ada 2 perkara tengah menjerat Ferdi Sambo ya saudara. Ancaman pasal berlapis pun menanti Sambo. Yang pertama sudah pasti jelas tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini menyatakan barang siapa yang dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini pasal pertama, ancaman hukumannya sudah tidak main-main. Lalu perkara lain adalah perintangan penyidikan. Sambo terbukti menghalangi proses penyelidikan Brigadir Yosua dengan mengacak-acak TKP dan membuat seolah terjadi tembak-menembak, serta memerintahkan sejumlah perwira Polri untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Karena perbuatannya ini, Sambo diancam pasal 221, pasal 223, dan pasal 55 atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya masih perkara perintangan penyidikan, namun dalam lingkup Undang-Undang ITE. Karena merusak barang bukti kejahatan, dalam hal ini rekaman CCTV dan ponsel yang mengakibatkan pengungkapan kasus menjadi terhambat. Sambo pun diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung membuka peluang 2 perkara yang menjerat Ferdi Sambo nantinya akan disatukan dalam satu dakwaan saat persidangan. Polri dan Kejaksaan berpacu dalam waktu untuk segera menyeret Ferdi Sambo ke meja hijau. Kini kita berharap